untuk mencapai profil lulusan ini maksudnya begitu ya, pembelajaran kita sudah berbasis OB. Ya. Sudah berbasis OB. OB inilah nanti yang akan kita terapkan karena untuk akreditasi internasional. Ya. Jadi begini ya, ini ada tracer study begitu ya, kemudian ada tadi revolusi industri, kemudian ada IQ indeks kinerja utama, kemudian yang jelas ada terkait dengan statuta ITS, ya, kemudian perkembangan IPTEK. Inilah akhirnya kompetensi atau profil lulusan ini kita susun. Base education outcome. Outcome itu lulusan, output yang mau dihasilkan seperti apa. Dengan standar penjaminan internasional, nasional, internal, ya. Termasuk di sini adalah MPKM. Ya, MPKM itu ada di sini begitu ya. Ya, yaitu dengan metode pembelajarannya yang bermacam-macam. Ya, yang sekarang itu bebas merdeka ya, walaupun dalam pelaksanaannya juga tidak bebas merdeka. Maksudnya merdeka itu bisa belajar, ya, bisa belajar dari di luar kampus, ya, entah itu dengan industri, institusi lain, begitu ya, yang ada di skema-skema MBKM. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Hilda Salsabila ini saya hanya random saja ada di depan saya. Hilda Salsabila, angkatan berapa, Dek? Angkatan 2020. Oke, jelas Hilda? Sampai saat ini jelas, Bu. Oke, ya. Alhamdulillah. Ya, ini ya, jadi ini sudah ditetapkan oleh Kemendristekdikti ya, dan juga ITS, dan terkait juga besaran-besaran kredit ya, besaran satuan kredit semester SKS ya, harus berapa SKS, 144 SKS minimal kalau kalian lulus, kemudian dengan maksimal masa studi 14 semester ya. Dan ini juga terkait dengan MPKM gitu ya, MPKM dengan entah itu skema dengan perguruan tinggi lain, entah itu skema dengan industri, entah itu skema dengan bentuk misalnya studi independen, bentuknya dalam bentuk KKN ataupun penelitian, itu maksimalnya adalah 40 SKS. Ya. Gitu. Nah, ini adalah profil lulusan ITS. Ya. Profil lulusan ITS. Seorang lulusan ITS, karena ITS adalah teknologi, ya pasti muaranya ke engineer ataupun juga memang ada yang scientist, gitu ya. Dan di mana nanti seorang engineer ini bisa jadi eksekutif profesional, bisnis entrepreneurship, social entrepreneurship, global leadership, dan lain sebagainya. Ini adalah kompetensi yang diharapkan di dalam seorang engineer atau scientist ini. Nah, ini adalah tadi untuk mendukung ini semua, begitu ya, bisnis entrepreneurship, social entrepreneurship, global leadership. Nah, ini ada memang sekarang apa istilahnya, program-program MPKM ini mendukung kompetensi tersebut, gitu ya, terkait dengan kegiatan wirausaha, pastinya mungkin lebih ke arah bisnis entrepreneurship, membangun desa KKN tematik sosial entrepreneurship atau global leadership, di mana di situ kalau kalian terjun di desa-desa, kalian bisa berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara kalian berkoordinasi, memanage, dan lain sebagainya. Kemudian joint degree, student mobility, termasuk mungkin di sini adalah exchange gitu ya. Ya, ini
termasuk di situ di dalamnya adalah kompetensi di global leadership, ya, dan kompetensi di mungkin di social communication skill gitu ya. Nah, gimana kalian saling bisa berkomunikasi di dalam entah itu masih masih dalam lokal maupun di sudah di apa interlokal, bukan, maksudnya sudah dalam apa namanya global gitu ya. Ya, dalam tataran global. Kemudian asistensi mengajar, praktek kerja atau magang. Ya, kalau di tempat kita sebenarnya sudah ada kerja praktek gitu ya. Walaupun pasti kita juga masih memberi kesempatan kepada adik-adik semua untuk magang. Kemudian studi, proyek independen, penelitian, riset, proyek kemanusiaan. Ini adalah memang diarahkan untuk membangun ini semua profil lulusan yang ini. Ya, di mana nanti profil lulusan ini juga harus berlandaskan, ya, berlandasan kompetensi yang ada di program studi. Ya, dalam hal ini ya teknik geomatika, di mana semua MBKM ini berlandaskan kompetensi atau core yang memang harus dibangun, yang harus dikuasai di teknik geomatika ini. Ya, jadi kalau misalnya membangun desa atau KKN tematik ya, membangun desa di mana kompetensi kalian di geomatika ini bisa dikontribusikan. Ya, mungkin kalau sebenarnya kita selama ini sudah melakukan gitu ya di dalam misalnya kemah kerja. Walaupun tematik ini mungkin lebih khusus lagi. Nah, bagaimana misalnya kalian bisa memetakan Recording stopped. Bu Happy nggak ada suaranya ya, Bu? Bu, suaranya hilang. sebentar ya. Coba, ya, sudah terdengar? Oke. Ya, terima kasih. Makasih Bu Ira. Ya, berarti ini tadi nggak ada yang dengarkan saya ini yang mahasiswa. Diem aja kayaknya. Ya, ya, Intan Permata Putri. Kamu masih on, Intan? Intan Permata Putri, kayaknya ditinggal ini saya. Iya, Bu.
Oke, ya nanti kalau kalau tadi seperti misalnya ada suara tidak terdengar, slide tidak terlihat dan lain sebagainya, mohon dikonfirmasi ya. Dan saya biar juga tahu bahwa ini masih ada audiensnya. Jangan-jangan saya ditinggal tidur, tinggal ke pasar. Ya, ya. Saya lanjutkan. Ya, oke ya, Denis. Dengar suara saya, Denis? Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi mata kuliah tadi penciri ITS, aplikasi teknologi dan transformasi digital, bahasa Inggris dan teknopreneur. Jadi mungkin tadi suara saya hilang ya. Jadi ini adalah masih draft sebenarnya, draft peraturan rektor. Kebetulan di kita ada yang jadi tim kurikulum ITS, Bu Ira, begitu ya. Jadi peraturan ini sedang digodok oleh tim kurikulum ITS, tapi insya Allah isinya seperti ini, gitu ya. Ya, saya menampilkan yang apa istilahnya, yang mungkin harus kalian tahu, gitu ya, secara struktur. Ya. Nah, ini aplikasi teknologi transformasi digital sebenarnya dari wawasan teknologi. Nanti mungkin waktu ekuivalensi akan lebih detail ya. Kalau bahasa Inggris teknopreneur tetap saja mata kuliahnya. Nah, mata kuliah pilihan nanti adalah mata kuliah program studi yang apa istilahnya bisa diambil di program studi tersebut maupun mata kuliah sebenarnya merupakan konversi MBKM. Ya, jadi memang konversi MBKM ini dipadankan itu berdasarkan CPMK. Apa itu CPMK? Capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi tidak serta-merta kita memadankan gitu ya, sepertinya cocok ini gitu ya, bukan sepertinya gitu ya, tetapi dilihat apakah benar-benar waktu melaksanakan program MBKM ini sesuai dengan CPMK yang kita targetkan, atau gampangannya kompetensi gitulah, Dek. Ya, kompetensi yang kita inginkan atau materi yang mendukung kompetensi tersebut gitu. Intinya seperti itu. Apakah memang sama selevel? Ya, kalau memang selevel baru bisa kita padankan, bisa kita konversi. Nah, itu kemudian mata kuliah pengayaan adalah mata kuliah non-inti yang ditawarkan oleh program studi lain. Ini kemarin waktu ekuivalensi kita temukan banyak gitu ya. Mata kuliah pengayaan ini sifatnya itu wajib. Ya, sifatnya wajib walaupun memang dia itu letaknya biasanya di mata kuliah pilihan. Ya, karena kan kalau mata kuliah pengayaan ini letaknya sudah di level semester 6, semester 7. Jadi pastinya mata kuliah wajib prodi atau kompetensi dasar dari prodi tersebut itu sudah tercapai. Ya. Nah, ini adalah namanya saja pengayaan. Jadi seperti memberikan wawasan yang lebih kepada mahasiswa, begitu ya. Tujuannya itu seperti itu. Nah, tetapi ini yang ditawarkan oleh program studi lain karena tadi memberikan wawasan lebih, pengayaan, ya, biar kaya kompetensinya, ya Bu, ya bukan kaya uangnya, gitu ya. Nah ini jadi ditawarkan oleh program studi lain, bukan program studi kita sendiri. Ya, ini mungkin harus harus dicatat oleh semua mahasiswa. Ya, tidak boleh ambil mata kuliah pengayaan di geomatika. Ya, makanya mata kuliah pengayaannya di atas karena nanti itu sebagai pelengkap, ya, additional gitu ya, additional pengetahuan untuk yang sebenarnya yang mendukung di tugas akhir, lebih ke arah itu. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan program studi sarjana 144 SKS minimum, makanya nanti kalau waktu mau sidang pasti ditanya gitu ya, atau merupakan requirement ya.
terkait dengan ini SKS ini. Kemudian ini juga sudah diatur, Dek, sudah diatur jumlah mata kuliahnya itu ada berapa, SKS-nya ada berapa, termasuk semester 1, semester 2 itu sudah fix, sudah strict gitu ya, bahwa itu adalah 36 SKS, kemudian SKS berikutnya hingga berapa jumlah mata kuliah dan lain sebagainya. Ini sudah diatur, termasuk jumlah SKS tugas akhir. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan begitu ya. Ini adalah besarannya SKS, begitu. Ini sebenarnya tidak berubah. Ya, hanya namanya saja yang berubah. Nah, kemudian ini ya. Kita tadi adalah di tingkat ITS. Ya, pertama di tingkat dikti, kemudian yang kedua di tingkat ITS, kemudian yang sekarang di tingkat program studi. Ya, jadi ini adalah yang mendasari perubahan kurikulum. Tadi sudah kami sampaikan bahwa memang setiap 5 tahun gitu ya, 5 tahun itu sudah pakem. Sebenarnya pakemnya itu karena memang idealnya begitu ya, karena perkembangan teknologi gitu ya, perkembangan teknologi real masyarakat, kebutuhan pasar dan lain sebagainya tadi itu harus dievaluasi secara makro, secara besar itu tadi 5 tahun. Dan yang pertimbangan lain juga itu terkait dengan akreditasi. Ya, jadi ini saya lampirkan sedikit gitu ya tentang akreditasi. Jawaban ini sebenarnya proses akreditasi kita, dan akreditasi kita ini sekarang sedang proses untuk IABI. Ya. IABI itu apa? IABI itu Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Ini adalah websitenya. Ya. Jadi akreditasi kita benar sudah A. Ya, sudah A itu dari BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Itu dulu. Ya, BAN-PT itu dulunya itu bukan dulu, memang sampai sekarang juga gitu ya, di bawah Dikti. Tetapi ada evaluasi begitu ya, seperti kok jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi penyelenggaranya Dikti, yang mengakreditasi juga Dikti gitu ya. Jadi seharusnya yang mengakreditasi juga harusnya lembaga yang di luar organisasi tersebut. Ya, jadi independen ya. Jadi independen. Jadi untuk sekarang di skala nasional, jadi BAN-PT tadi yang akreditasi nasional kita dapat A, yaitu akreditasi nasional gitu ya. Yang sekarang pun sudah diubah, akreditasinya sudah tidak di BAN-PT lagi, tetapi di LAM-PT ini ya. Ya, lembaga akreditasi mandiri, M-nya itu mandiri. Jadi di luar Dikti ya. Nah, akreditasi kita itu sudah A. Tetapi ternyata ada akreditasi lain atau level lain yang di atasnya A. Ya, namanya adalah level unggul. Untuk mendapatkan level unggul, gitu ya, untuk mendapatkan level unggul, salah satunya caranya adalah internasional. Nah, di mana karena kita harus mengacu ke akreditasi yang teknik. Ya, di Indonesia. Mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas.
Masih dengar suara saya? Sekarang kedengeran, tadi hilang, Bu. Oleh karena itu di sini Jadi pas saya panjang lebar itu tadi juga nggak dengar ya, ya nggak apa-apa lah. Jadi intinya ini dek, intinya kita mengikuti akreditasi IAB ini. Ini ada websitenya ya. Mengapa IAB? Karena kita mau unggul gitu ya. Tadi poinnya adalah di situ. Poinnya adalah unggul dan IAB ini adalah akreditasi internasional untuk engineering yang di bawah PII, Persatuan Insinyur Indonesia, di mana dia adalah badan independen. Ya, intinya begitu ya. Nah, di dalam proses ini ternyata harus memenuhi ini saya ini kan ya, kita masih proses gitu ya. Mungkin adik-adik juga sudah tahu gitu ya, ada yang dengar-dengar gitu. Untuk salah satu salah satu requirement yang benar-benar strict, yang benar-benar wajib ya, itu adalah bahwa kandungan kelompok matematika dan sains dasar ini ya, kelompok matematika dan sains dasar ini harus minimum 20% dari SKS kurikulum. Ya, yang mana ini mungkin adik-adik ini bisa baca sendiri gitu ya. Di mana ternyata oleh kita, oleh Departemen S1 Teknik Geomatika ITS ini, kandungannya matematika dan ilmu dasarnya belum dipenuhi sebesar 20%. Ya. Ini adalah salah satu yang mendasari. Ini hanya salah satu gitu ya. Kemudian tadi yang di proses perjalanan kurikulum ada tracer study pengguna lulusan. Nah, ini juga kita lakukan. Ya, di mana ini ada 241 responden, ini profesinya ya. Dengan yang paling banyak ini ada di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua perusahaan nasional dan seterusnya. Dengan bidang keprofesian sebagai berikut. Ini memang mengacu ke apa istilahnya? Mengacu ke bidang atau lab yang sebelumnya ya. Ya, karena memang waktu itu di awal 2020 kami melakukan kuesioner ini. Nah, ini kemudian kami termasuk juga kami tanyakan mendukung pekerjaan, dan ini adalah susunan mata kuliahnya tersebut gitu ya. Ya, kemudian terkait juga bagaimana kurikulum itu ya, dan ini adalah hasil kuesionernya, di mana pada dasarnya pasti gitu ya, kurikulum itu harus mampu mengenalkan mendukung pekerjaan, kemudian secara sistematis gitu ya. Ya, yang mana Hilang lagi Bu suaranya, Bu Happy. sekarang pendidikan sudah halo, sudah dengar lagi? Sekarang dengar lagi. Sudah, sekarang sudah dengar. Ini yang jawab dari tadi Bu Ira. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Ya, mudah-mudahan masih bisa tersampaikan. Nanti saya berikan PPT juga bisa dipelajari. Dan nanti waktu sosialisasi secara offline kita ulang lagi. Walaupun kita inginnya juga kalian sudah lebih paham gitu ya. Ya, kemudian ini gitu ya, peningkatan soft skill gitu ya bagi lulusan apa saja ya, seperti ini. Ini yang harus ditingkatkan. Ini dari Recording in tracer study progress. kita. Ya. Dan ini juga kepada mahasiswa ya kan. Waktu itu kami sudah menyampaikan kuesioner ya. Ya, saya harap waktu itu sekitar 100, seingat saya
Berapa, Bu? Kuesioner mahasiswa? Ya, 120-an 3. Ya, seingat saya 123, 125 ya. Ya, kurang dari setengahnya kalau di kalian sebenarnya. Padahal ini untuk kalian loh ya. Ya, sayangnya tidak banyak yang ngisi. Ini ya. Oh, 126. Ya, 126. Ini yang ngisi. Ya, yang ngisi waktu itu paling banyak 2018 yang mau lulus. Ya, memang saya wajibkan karena mereka yang waktu itu sudah menempuh semua mata, istilahnya semua SKS ya. Ya. Jadi memang harapannya lebih tahu. Kemudian yang lain juga terima kasih atas partisipasinya. Nah, berdasarkan itu semua, gitu ya. Berdasarkan akreditasi, tracer study, kemudian kita juga sudah melakukan ke stakeholder dalam proses evaluasi ini. Belum saya tambahkan, nanti akan saya tambahkan lagi. Kemudian stakeholder itu ada mahasiswa, kemudian ada dosen juga, kemudian ada advisory board, namanya advisor, namanya saja advisor. Jadi advice gitu ya, penasehat ya mungkin penasehat. Jadi di situ dari institusi pemerintah, institusi swasta dan lain sebagainya yang memberi nasihat advice gitu terkait visi misi program studi, kemudian capaian pembelajaran lulusan ya yang seharusnya dicapai ya. Dan ini adalah visi sarjana Teknik Geomatika ITS maksudnya di kurikulum 2023. Nih, menjadi program pendidikan sarjana bertaraf internasional dalam bidang ilmu teknologi survei pemetaan dalam rangka pembuatan, pemanfaatan, analisa dan penyebarluasan informasi geospasial dalam menunjang perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ya, ada berwawasan lingkungan dan berkelanjutan selaras dengan visinya ITS. Ya. Nah, ini harus tercermin gitu ya, harus tercermin di dalam struktur kurikulum dan atau lebih detailnya di dalam mata kuliah dan tercermin dalam capaian pembelajaran lulusan di dalam capaian mata kuliah. Ya, itu semua dari ilmu, teknologi, survei pemetaan, pembuatan informasi geospasial, pemanfaatan informasi geospasial, saya singkat IG, analisa IG, penyebar luasan IG, begitu. Ya, itu semua harus tercermin, begitu ya, yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian ini adalah misinya. Ya, sama misinya juga di breakdown dari misinya ITS dan misinya fakultas. 1, 2, 3, 4. Yang satu adalah penyelenggaraan pengajaran pendidikan, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sains teknologi, bla bla blanya bisa dibaca sendiri gitu ya. Karena mungkin nanti habis ini ke ekivalensi begitu, jadi biar tidak terlalu ini bisa kalian juga baca, ya sudah jam 10.13. Kemudian peningkatan kemampuan pemanfaatan IG serta network yang strategis, ya itu. Dan ini adalah tujuan pendidikan. Ya, jadi kalau kalian lulus itu seharusnya bisa apa? Bisa menggunakan dan mengembangkan sains dan teknologi ini di bidang tercerminnya di dalam lab-lab yang ada di departemen kita. Gitu ya. Kemudian cakap dan terampil dalam penguasaan teknologi survei pemetaan, mempunyai wawasan perspektif ekonomi lingkungan, pembangunan berkelanjutan, serta ini pengembangan karir yang positif, seperti itu. Nah, ini adalah capaian pembelajaran lulusan. Di mana yang nomor 1 dan 2 ini ada 12 ya, ada 12. Di mana yang 1 dan 2 ini adalah sama seluruh ITS. Ya. Sama seluruh ITS. Tadi kan ada sikap begitu ya. Ya, tadi yang pertama kali saya menjelaskan ada sikap, pengetahuan umum, keterampilan khusus. Nah, ini sikap. Kemudian yang kedua ini adalah pengetahuan umum. Ya. Intinya pengetahuan umum dan pengetahuan khususnya apa? Tercermin di dalam ini. Dan
Yang selanjutnya 1, 2, 3, mohon maaf. Yang dari ITS 1, 2, dan 3. Ya. Dan pembelajaran diri sendiri. Ini sudah fix juga dari ITS. Ya. Ini adalah terkait dengan keterampilan umum. Ya. Ya, ini adalah pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu harus tercermin. Jadi nanti kalian kerja begitu ya, entah itu kerja di bidang apapun atau kerja sendiri, kerja dengan orang lain, maksudnya berwirausaha gitu ya, ataupun tidak, itu harus tetap ini ya, tercermin pembelajar sepanjang hayat. Kemudian 4, 5 sampai 12 ini lebih ke arah teknik geomatika. Ya, dari bagaimana cara menerapkan pengetahuan sains keteknikan di bidang ini ya, di bidang-bidang yang ada di geomatika, bidang kajian, dalam hal ini bidang kajian. Kemudian merancang, ini kemudian mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis. Jadi nanti bukan nanti, tetapi mata kuliah itu akan mempunyai CPL, gitu ya, mempunyai kompetensi yang harus ada di CPL ini. Ya, jadi misalnya mata kuliah A, gitu ya, mata kuliah A sampai merancang, ya sampai merancang ya berarti nanti kalian kalau sudah lulus mata kuliah tersebut harus bisa merancang kegiatan survei ya, tergantung mata kuliahnya, gitu ya. Kalau misalnya dalam hal ini hanya sekedar contoh, gitu ya, surveying, gitu ya, ya mungkin karena surveying core kita maksudnya di sini pasti semua paham gitu ya. Merancang apa? Misalnya survei topografi ya, atau dalam hal ini topografi dengan kerangka konda, harus tahu merancang dari pertama dari areanya di mana, titik-titiknya di mana, kemudian alatnya apa, ketelitiannya seberapa, dan lain sebagainya. Gitu ya, itu mengidentifikasi, merumuskan, Recording stopped. Recording in progress. Diagram seperti Suaranya hilang lagi, Bu. Oke. Karina Putri masih dengar suara saya? Sambil ngabsen nih, sambil cek. Masih, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Itu ya tadi ya. Nah, dan seterusnya. Jadi mata kuliah itu sudah direncanakan. Yang merencanakan siapa atau yang menyusun siapa? Yang menyusun adalah rumpun mata kuliah RMK beserta tim pengajarnya atau Bapak Ibu dosen. RMK itu seperti apa? RMK itu memang untuk di kita sesuai dengan laboratoriumnya. Walaupun di RMK kemudian di mata kuliah tersebut bisa saja memuat bahan kajian yang istilahnya lintas RMK juga bisa, atau gabungan bahan kajian di RMK lain juga bisa. Begitu ya. Ya, nanti di situ Bapak Ibu dosen, tadi Bapak Ibu dosen itu acuannya apa, Bu? Gitu ya. Acuannya ya tadi, acuannya terkait yang pertama adalah pengguna lulusan. Kemudian real kebutuhan di masyarakat, real kebutuhan di industri. Ya, seperti itu. Tadi kan sudah ada alumni, pengguna lulusan. Alumni otomatis dia sekarang sudah kerja, kakak-kakak kelas kalian.
kakak kelas kalian sudah tahu apa yang dibutuhkan nih gitu ya. Ya, itu tadi. Nah, itu kemudian diterapkan gitu ya, memasang gitu ya, Bapak Ibu RMK, Bapak Ibu tim teaching itu akan memasang ini targetnya itu sampai RMK yang mana, sampai CPL yang mana. Ini semua CPL-nya ada 12. Nah, kemudian ini adalah struktur kurikulum di 2018 ya. Ini adalah struktur kurikulum 2018 yang lalu gitu ya, Dek. Ini ini saja, saya skip mungkin ya. Kemudian ini adalah struktur kurikulum 2022. Sebenarnya adalah kurikulum 2023, kurikulum 2028. Tetapi seperti tadi yang saya sampaikan, kita akan berlakukan dari Gasal 2022. Kenapa? Gitu ya. Salah satunya adalah, bukan salah satu, sebenarnya semuanya. Yang pertama adalah akreditasi. Kita sedang proses akreditasi, ya, yang dimana nantinya kita ingin mendapatkan predikat unggul. Apakah sekedar mendapatkan predikat? Tentu tidak, gitu ya. Pastinya kalau akreditasi kita ini unggul, berarti kita sudah diakui. Diakui di mana, Bu? Karena internasional, ya berarti diakui di skala internasional. Ya, minimal di ASEAN, di Asia gitu ya. Tadi karena IABI tadi yang saya sebutkan akreditasi internasional, dia juga punya asosiasinya. Di asosiasi itu sudah tahu mana saja atau negara yang akan memperlakukan akreditasi itu. Nanti kalau kalian melakukan exchange gitu ya, exchange di negara di luar gitu, itu sudah akan terakui. Oh, sudah terakreditasi internasional gitu ya. Berarti kurikulumnya sudah standar internasional. Kompetensi yang sudah diajarkan oleh ke mahasiswa sudah sesuai, ya seperti itu. Nah, dan keuntungannya lagi pastinya sekarang untuk penerimaan gitu ya, pada khususnya penerimaan di PNS ya, di kementerian terutama itu sudah sangat aware terhadap akreditasi ini. Ya, karena mereka tahu berarti kurikulumnya ini sudah terstandar, sudah terassessment. Ya, begitu. Nah, ini adalah mata kuliah, struktur mata kuliah kita yang baru ya, Dek. Ya. Dan yang kemudian tadi tracer study. Tracer study kenapa? Kepada alumni. Karena alumni sudah tahu perkembangan teknologi ini sekarang seperti apa. Ya. Dan bekal apa yang harus ada di mahasiswa sebelum lulus, hingga nantinya ketika lulus itu bekalnya sudah mumpuni, ya seperti itu ya. Nah ini di semester 1 ini ada kalkulus 1, fisika mekanika, aljabar linear, ilmu kebumian, PTD, toponimi. Ini sebenarnya sudah disampaikan di kuesioner ya kan? Ya sudah disampaikan di kuesioner yang mungkin kalian juga sebenarnya sudah tahu lah, sudah intip-intip ya dari kuesioner kemarin. Semester 2 kalkulus 2 fisika gelombang, statistika, kimia, PTL, saya singkat saja ya, pemrograman komputer. Semester 3 geometri analitik, oceanografi fisik, hitung perataan, sistem basis dasar, survei rekayasa, fotogrametri, kartografi. Semester 4 gitu ya, proyeksi peta, sistem transformasi koordinat, penginderaan jauh, administrasi pertanahan, geodesi satelit, fotogrametri digital, SIG, manajemen survei pemetaan. Semester 5, jaring kontrol geodesi, survei hidrografi, geodesi fisik, manajemen pertanahan, GNSS, pemrograman spasial, pilihan 1. Semester 5 sudah boleh ambil pilihan. Semester 6, teknopreneur, PDL, agama, Pancasila, kemah kerja sebagai capstone. Apa itu capstone? Nanti saya akan deskripsikan. AIG, bahasa Inggris, pilihan 7, kewarganegaraan, aplikasi teknologi dan transformasi digital, bahasa Indonesia, kerja praktek, pengayaan, metodologi penelitian, pilihan 3, pilihan 4, dan semester 8 diharapkan tinggal tugas akhir. Nah,
Ini warna-warnanya menunjukkan RMK atau kelompok, ya, atau kelompok mata kuliah atau bisa juga rumpun mata kuliah. Di mana yang hijau ini, hijau mata kuliah sains dasar SKPB, ya, mata kuliah bersama gitu ya. Mata kuliah sains dasar departemen yang merah. Tadi sudah saya informasikan di depannya karena akreditasi kita menuntut ya harus SKS-nya terpenuhi yaitu seminimal 20%. Kemudian yang apa istilahnya ini abu-abu kebiruan gitu ya. Nah, atau biru muda geospasial, kemudian orange surveying dan kadaster, hijau muda, ini harusnya hijau muda, geodesi dan geodinamika, kemudian biru ya geomarin, kemudian abu-abu geoinformatika, dan yang kuning ini capstone. Ya, capstone atau pendukung capstone. Ya. Nah, ini semua gitu ya dirancang tadi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Ya. Karena kenapa? Karena misalnya sebenarnya pun akreditasi internasional tadi yang 20% itu tidak serta-merta kita karena akreditasi, bukan hanya seperti itu. Kita setelah kita evaluasi, kita juga mengakui begitu ya, bahwa konsep-konsep dasar sains itu mendukung konsep-konsep kompetensi di teknik geomatika. Contohnya aljabar linier. Aljabar linier ini nanti pendukung sekali terhadap statistika dan pemrograman komputer. Ya, ke situ begitu ya. Kemudian ini yang mungkin yang kalian tanyakan pastinya yang baru gitu ya. Ya, kemudian geometri analitik sangat mendukung di proyeksi peta sistem transformasi koordinat dan yang saya tahu di fotogrametri. Ya. Kemudian pemrograman spasial ini adalah salah satu hasil, sebenarnya ini salah satu hasil dari tracer study begitu ya, yang ada di alumni, bahwa sekarang dengan perkembangan teknologi, kemudian big data, kemudian industri 4.0 itu menuntut terkait informasi geospasial yang berbasiskan data, baik data vektor maupun data raster. Nah, dan ini sudah tercermin di dalam tugas akhir kakak kelas kalian yang kemarin. Sudah masuk ke situ semua. Kalau kita tidak membekali konsep dasar terkait ini, pastinya nanti konsepnya juga jadi lemah. Atau hanya sekedar mengerjakan. Ya, atau hanya sekedar menjalankan. Padahal itu ada konsep-konsep dasar yang harus dibangun gitu ya. Ya, dan ini semua digunakan untuk itu, Dek. Dan ITS gitu ya. Nanti mungkin di sini bisa nanti waktu tanya jawab gitu ya, bisa nanti Bu Ira juga menambahkan. ITS ini sudah menempatkan mata kuliahnya ada di semester 6 dan 7. Karena apa? Karena agar mata kuliah kompetensi departemen, kompetensi program studi ini sudah terbekali dulu. Mahasiswa sudah terbekali dulu, sudah ada kompetensi tersebut sebelum masuk ke kompetensi yang lebih global. Lebih global karena apa? Lebih global karena digunakan untuk proses di MPKM tadi, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tadi ingat arahnya itu kan ke istilahnya pembelajaran sepanjang hayat kalau menurut saya ya. Jadi social entrepreneurship, global leadership, seperti itu adanya di sebelah sini, di atas. Setelah kalian tahu kompetensi dasar yang ada di geomatika. Jadi harapannya itu terapannya, misalnya global leadership dikombinasikan. Leadership dalam artian umum dan leadership dalam konsep kompetensi dasar kalian. Ya, seperti itu ya. Dan ini adalah sains dasar. Tadi sebenarnya sudah ada, ini hanya saya exclude saja. Di sini sebanyak 31 SKS. Di mana 31 SKS itu sekitar 21,5
dari SKS 144. Nah, ini adalah semester 1 yang akan dijalankan nanti 2022-2023 beserta prasyaratnya, di mana di semester 1 memang belum ada prasyarat, masih paket seperti itu ya, sebanyak 18 SKS. Masih dengar? Ya, saya kayaknya harus sering ngecek gitu ya. Dan ini adalah semester semester 1 gitu ya, masih sama. Oke, oh ini. Ya. Masih dalam satu slide. Ya, ini adalah tahap persiapan maksudnya dengan 36 SKS di mana pada tahap persiapan ini semester 1, semester 2 memang belum ada prasyarat. Prasyarat ini sudah kita diskusikan di Bapak Ibu dosen begitu ya, khususnya rumpun mata kuliah tadi, karena tadi sudah di struktur sudah ada rumpun-rumpunnya ya kan. Nah, di situ adalah Bapak Ibu dosen yang istilahnya terus memonitor, terus mengevaluasi, mengkaji mata kuliah yang ada di dalamnya. Ini 36 SKS, kemudian semester 3 ya 21 SKS di mana istilahnya prasyaratnya juga ini prasyaratnya Oke, ya. Nah, ini di mana prasyaratnya hanya ada di survei rekayasa, yaitu prasyaratnya pemetaan dari studi lanjut. Ya, minimal D saja. Ya, kalian seharusnya kalau ikut kuliah terus, ngerjakan tugas terus, semua evaluasi itu masa D enggak dapat, pasti ya harusnya dapat gitu ya. Ya, D ini aja sudah kebangetan gitu kan. Ya, tetapi kita memfasilitasi, mengakomodasi dengan nilai D saja bisa ambil survei rekayasa. Ya, kemudian ini untuk semester selanjutnya, nah semester 4 gitu ya. Ada proyeksi peta dengan prasyarat geometri analitik sistem informasi Permisi Bu, suaranya putus-putus. dengan syarat hitung perataan, penginderaan jauh, tidak prasyaratnya. Permisi Bu, suaranya putus-putus. Masih belum terdengar ya? Recording stopped. Recording in progress. Dengar saya? Terdengar Bu. Oke. Nabil Uwais Al-Qurni di mana ini? Saya sambil ngetes ini, ngecek. Sudah terdengar, Bu. Nggak ada. Oke, kasih. Nah, saya lanjut ya. Tanan dan seterusnya ini ya. Ini kemarin juga saya rasa sudah di kuesioner sudah ada. Kemudian semester 5 dan semester 6. Ya. Nah, ini semuanya gitu ya. Dan kelihatan sekali kenapa kemah kerja jadi capstone. Namanya capstone. Capstone itu apa, Dek? Capstone itu istilahnya mata kuliah pemuncak. Jadi kayak candra di muka. Kayak istilahnya kalian itu benar-benar digodok di situ. Memastikan bahwa kompetensi yang target utama kalian sebelum lulus itu sudah dikuasai semua. Ya, seperti itu. Jadi disinilah nanti benar-benar kalian memang makanya SKS-nya jumlahnya bobotnya besar. Ya, di samping yang tugas akhir gitu ya. Ya, itu kemah kerja itu bobotnya besar dan kalian sudah tahu gitu ya. Pasti diajak berpraktek di luar kampus, kemudian dengan berbagai metode. Karena disitulah kami memastikan bahwa kalian menguasai. Tadi ingat CPL-nya gitu ya, kompetensi
capaian pembelajaran lulusan, kompetensinya itu kan harus dikuasai semua dengan bidang-bidang kajian tersebut. Nah, ini tercermin di dalam kemah kerja. Ya. Nah, itu harus kalian kuasai ya sebelum kalian lulus. Makanya letaknya ada di semester 6, di semester atas. Ya. Kemudian ini mata kuliah yang lain di semester 7, pada dasarnya mata kuliahnya itu mata kuliah tadi ya, yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat, istilahnya seperti itu. Dan ada mata kuliah pengayaan. Tadi sudah saya sampaikan mata kuliah pengayaan harus diambil di prodi lain yang seharusnya ya atau harus malahan itu mungkin kan banyak gitu ya. Sekalian cek nanti. Kalau di proses perwalian di drop down-nya itu pengayaan itu banyak sekali ditawarkan oleh prodi-prodi lain. Ya, itu harus yang kalian tetapkan itu adalah yang benar-benar sesuai dengan tugas akhir kalian. Mungkin kalian bisa saja yang ini sekedar contoh ya, mungkin ada terkait dengan lingkungan, mungkin terkait misalnya polusi udara, bisa saja biologi, bisa saja teknik lingkungan itu. Atau habitat, ya habitat laut, habitat darat, bisa saja di laut, habitat bisa juga di biologi dan seterusnya. Jadi itulah yang seharusnya kalian ambil. Karena nanti mendukung wawasan tugas akhir kalian. Jadi analisa kalian itu lebih komprehensif begitu ya. Diharapkannya adalah seperti itu. Kemudian semester 8 adalah tugas akhir. Dan ini adalah mata kuliah pilihan yang ada di RMK sesuai RMK begitu ya. Ini adalah laboratorium surveying dan kadaster SK ini. Kemudian ini adalah laboratorium geodesi dan geodinamika. Ini bisa kalian lihat nanti di sini ada Bapak Ibu Ketua RMK. Apabila kalian nanti ada yang ditanyakan terkait mata kuliah pilihan, beliau-beliau yang akan menjelaskan lebih detail. Ini adalah laboratorium geospasial, kemudian ini adalah laboratorium geomarin, dan yang terakhir adalah laboratorium geoinformatika. Seperti itu. Nah, ini prasyaratnya ya. Tadi mata kuliah pilihannya dan ini adalah prasyaratnya. Nah, nanti pasti kalian bertanya-tanya. Sebenarnya kita tadi sudah tahu gitu ya kuesioner. Dari kuesioner kami akan membuka 2 semester ini karena dalam masa transisi itu kita atur. Karena ada mata kuliah baru di semester Gasal ini nanti siapa yang ambil itu sudah kita atur gitu ya. Dan sudah kita hitung gitu ya. Kalian nanti rata-rata dengan tanpa mata kuliah pilihan gitu ya, di wajibnya saja yang semester kalian kan ini semester 2021 semester 3, 5 kecuali semester 1 masih mahasiswa baru ya, 3, 5, 7 itu semua ambil 21 SKS. Jadi kalian nanti semua akan sibuk gitu ya. Ya, akan sibuk dan insya Allah maksudnya dengan 21 SKS ini nanti diharapkan semester-semester yang terakhir itu sudah tinggal mata kuliah pilihan atau mata kuliah tugas akhir. Ya, seperti itu sudah lebih dari 10.30 lebih 9 menit ya. Terima kasih. Mungkin itu dulu begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan saja karena nanti biasanya pertanyaannya juga nyangkut ekivalensi. Ya, jadi nanti bareng saja setelah dari tim ekivalensi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Irena.